Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih menitipkan nafas dan kehidupan pada kita. Allah yang masih menitipkan iman dan Islam di dada setiap kita, sehingga di atas nikmat-nikmat besar tersebut kita menjalankan aktivitas kita untuk mencari kemaslahatan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Selanjutnya salawat dan salam kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah Allah utus ke atas permukaan dunia. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan perkembangan media sosial dan teknologi informasi, ada hal yang mengkhawatirkan sebahagian umat Islam, karena media sosial ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memang sengaja untuk mendiskreditkan dan melemahkan iman kita, umat Islam terutama yang menjadi sasaran dalam generasi kita. Karena yang mengkonsumsi, yang menggunakan media sosial terbanyak adalah anak kita. Siapa mereka ini? Mereka adalah para kelompok orientalis, yaitu mereka yang sengaja mendalami ajaran agama Islam tapi tidak untuk diimani, hanya untuk mencari-cari kesalahan yang menurut mereka itu salah. Dan ada pula kelompok liberal, yaitu termasuk orang-orang Islam sendiri yang berpaham dan beranggapan bahwa semua agama memiliki unsur kebenaran dan selama mereka berbuat baik, maka mereka sama-sama berhak masuk surga. Dan yang menjadi sasaran empuk dari sasaran mereka dua hal. Pertama, sosok Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Al-Quran Karim. Tetapi di antara kedua ini, yang menjadi sasaran utama adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena jika sudah berhasil mempengaruhi pikiran orang untuk mendegradasi, untuk mulai meragukan keberadaan dan risalah Nabi Muhammad SAW, maka risalah-Islam yang lain termasuk Al-Quran kemudian menjadi lemah dalam pikiran orang-orang yang menjadi sasaran yang benar. Hadirin yang berbahagia, karena itu kiranya patut menjadi renungan kita beberapa hal terkait terutama junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi pembelajaran bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan generasi kita. Rasulullah Muhammad SAW setidaknya memiliki 4 hal sehingga beliau layak menjadi teladan kita, menjadi referensi kita. Pertama, beliau memiliki kesempurnaan secara fisik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin jelaskan ciri-ciri fisik beliau. Karena itu penjelasan ini sekaligus membantah bagi mereka yang meragukan, bahkan menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang fiktif. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW secara fisik beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya putih, wajahnya oval dan gagah. Perawakannya tegak, dada dan perutnya rata. Keningnya lebat, dahinya lebar. Rambutnya ikal hitam dan dibiarkan tumbuh sampai di atas pundak. Demikian pula Rasulullah SAW memiliki kesempurnaan secara nasab keturunannya.
bahkan bisa dilacak bukan saja ayah kakeknya, bahkan sampai silsilahnya sampai ke Nabi Adam. Demikian pula turunannya ke bawah sampai kepada anak cucunya, zurriyatnya, bahkan sampai kepada mereka yang saat ini digelari dengan Habib atau kelompok Habib. Mungkin berbeda dengan tokoh-tokoh besar manapun di dunia ini, yang mungkin termasuk kita. Kita bisa mengetahui nama ayah kakek kita, tapi 3 turunan di atasnya, ayah dari kakek kita, kakek dari kakek kita, dan seterusnya, mungkin sudah sulit kita lagi. Demikian pula Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan, yaitu sempurna risalahnya. Ada banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin dimanapun. Tidak ada pemimpin dan tokoh di atas dunia ini yang seluruh perbuatannya, perilakunya, bahkan sampai kepada hal yang kecil, soal makannya, soal tidurnya, yang diikuti dan dipelajari dengan seksama dan kemudian dicontoh oleh para pengikutnya. Tidak ada tokoh manapun di dunia ini yang kata-katanya, perbuatannya maupun diamnya dicatat dalam buku yang berjilid-jilid yang kita kenal dengan hadis, yang diriwayatkan oleh para hadis ini: Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Rasulullah memiliki keistimewaan. Bahkan beliau adalah khairul khalqi, manusia terbaik yang Allah pernah ciptakan di atas dunia. Berdasarkan penelusuran para ahli sejarah, bahwa sekitar 50.000 tahun dunia ini dihuni oleh umat manusia, beliau adalah terbaik. Telah ditelusuri dan dipelajari dengan seksama, bahkan diteliti. Beliau adalah tokoh yang terbaik di antara 100 tokoh lainnya yang diteliti oleh para sejarawan, bahkan oleh orang Yahudi. Dari 108,2 miliar manusia yang pernah diciptakan, mulai dari dunia ini diciptakan sampai saat ini, berdasarkan referensi Bureau Population, tentu Muhammad SAW adalah sosok yang terbaik. Dan karena kesempurnaan risalahnya, sehingga Islam merambah sampai ke berbagai penjuru dunia. Yang ketika pertama kali didaftarkan hanya diikuti oleh beliau dan 9 anggota keluarganya yang disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, lalu kemudian diikuti oleh penduduk Mekah dan Madinah, lalu kemudian sampai ke 2/3 belahan dunia. Bahkan dari 8 miliar penduduk dunia saat ini, 2 miliar diantaranya memeluk agama Islam. Dan Islam adalah agama yang paling besar perkembangannya di antara agama-agama yang lain. Dan diperkirakan 30-40 tahun yang akan datang, Islam menjadi agama yang terbanyak. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW keistimewaan yang keempat karena beliau memiliki akhlak yang sempurna dan dapat kita telusuri dalam berbagai jejak sejarah. Suatu ketika diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke sebuah kompleks pemakaman, setelah beliau membaca doa masuk kompleks kuburan, beliau kemudian menyampaikan, "Aku rindu sekali ingin bertemu dengan saudara-saudaraku," kata Rasulullah SAW. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, "Aku rindu ingin bertemu dengan para kekasih-kekasih." Dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu? Bukankah kami adalah kekasihmu?" Rasulullah mengatakan, "Bukan. Kalian adalah sahabat dan saudara-saudaraku dan kekasihku
ada orang-orang yang belum berjumpa dengan saya, yang akan lahir kelak di belakang zaman, tapi kemudian mereka mencintai dan mengikuti petunjuk-petunjuk kata Rasulullah SAW. Dikisahkan pula bahwa Rasulullah SAW terhadap orang yang memusuhi beliau pun, beliau memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW gigi gerahamnya patah, bibir bawahnya pecah, dari keningnya meneteskan darah, dan kemudian Rasulullah SAW mengusap dengan sangat hati-hati berulang-ulang kali. Dan kejadian ini dilihat oleh beberapa orang sahabat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau dengan sangat hati-hati mengusap darah?" Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, aku mendengar apa yang engkau tidak dengarkan. Aku mendengarkan malaikat penjaga gunung menyampaikan kepada wahai Muhammad, satu tetes saja darah yang menetes ke dalam tanah, maka akan menghancurkan orang-orang yang musuh." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa tidak engkau biarkan saja darah menetes sehingga musuh-musuh kita hancur?" Lalu Rasulullah kemudian menyampaikan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidaklah kuutus engkau ke atas dunia kecuali untuk menjadi rahmat, penyebar kasih sayang kepada manusia, kepada makhluk seluruh alam. Karena itu, sebagai bentuk ungkapan ekspresi rasa syukur, terima kasih dan sekaligus penghargaan kita, penghormatan kita, takzim kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat, karena itu berilah penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla 'alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan salawat 10 kali. Semoga kita termasuk orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah. Sebab kita termasuk orang yang rindu dan dirindukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa dipertemukan dalam telaga Rasulullah SAW di surga di sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu.